Bayangkan sebuah rahasia, sebuah rencana yang begitu luar biasa, begitu gila, sehingga tersembunyi selama ribuan tahun. Sebuah kebenaran yang saat terungkap akan mengubah segalanya. Tentang siapa Anda, siapa kita, dan bahkan tujuan alam semesta. Ini bukan dongeng, ini nyata dan tersembunyi di Efesus pasal 3. Siapkah Anda menghadapi kebenaran yang akan mengguncang dunia Anda? Kita akan menyelami salah satu bab paling fundamental dalam Alkitab, Efesus pasal 3. Ditulis oleh Rasul Paulus, seorang tahanan di Roma. Pasal ini bukan sekadar surat biasa. Ini adalah puji-pujian agung atas misteri Kristus yang telah lama tersembunyi. Sebuah kebenaran yang ia sebut sebagai mahkota Paulinisme. Paulus sengaja menginterupsi doanya, hanya untuk mengungkapkan fondasi teologis yang krusial ini kepada jemaat di Efesus. Penderitaan Paulus dan misi kosmiknya. Paulus menyebut dirinya tahanan Kristus Yesus demi kamu, bangsa-bangsa lain. Bayangkan, dia dipenjara, menderita, tapi dia bilang itu adalah kemuliaan mereka. Dalam dunia Yunani Romawi, penahanan adalah aib. Tapi Paulus membingkai ulang penderitaannya ini sebagai bagian integral dari rencana ilahi. Dia menerima pelayanan anugerah Allah, oikonomia, sebuah rencana Allah yang agung dan peran dirinya dalam melaksanakannya. Penderitaannya adalah panggung kosmik, di mana hikmat Allah yang beraneka ragam, polupoikilos sophia, dinyatakan kepada penguasa-penguasa dan otoritas-otoritas di tempat-tempat surgawi. Bukan hanya manusia yang melihat, tapi kekuatan spiritual tak terlihat pun menyaksikan. Penderitaannya membuktikan kemenangan dan kuasa Allah. Mengungkapkan misteri, bukan teka-teki, tapi keberanian. Apa sebenarnya misteri yang Paulus maksud? Dalam teologi Paulus, misterion bukan teka-teki yang tidak bisa diketahui, melainkan kebenaran ilahi yang sebelumnya tersembunyi selama berabad-abad dalam Allah, tetapi sekarang telah dinyatakan melalui Roh Kudus, kesetaraan radikal, satu kemanusiaan baru. Tapi elemen baru dari misteri ini adalah bangsa-bangsa lain tidak perlu ikut hukum Taurat atau sunat. Mereka dibawa mendekat oleh darah Kristus dan memiliki status setara. Paulus bahkan menciptakan kata-kata Yunani baru, seperti sukleronomos, sesama ahli waris, dan susomos, sesama anggota tubuh, untuk menekankan kesetaraan yang belum pernah ada sebelumnya ini. Ini bukan hanya konsep spiritual, tapi penyataan sosial dan politik yang radikal. Masyarakat Romawi sangat hierarkis, terbagi berdasarkan etnis dan status. Tapi Injil menyatakan penghalang ini dihapuskan dalam Kristus. Orang Yahudi dan non-Yahudi yang dulu dilarang masuk rumah satu sama lain, kini berbagi status, warisan dan keanggotaan yang setara dalam satu komunitas, gereja. Ini adalah cetak biru untuk masyarakat baru. Hikmat Allah yang tak tersalami dan gereja sebagai papan reklame kosmik. Misi Paulus adalah memberitakan kekayaan Kristus yang tak terselami. Aneksih niaston Plutos. Ini menggambarkan kelimpahan anugerah Kristus yang tak terbatas, melampaui pemahaman manusia. Dan tujuannya? Agar sekarang melalui gereja hikmat Allah yang beraneka ragam dapat diketahui oleh penguasa-penguasa dan otoritas-otoritas di tempat-tempat surgawi. Ya, Anda tidak salah dengar. Gereja adalah papan reklame kosmik bagi seluruh alam spiritual untuk melihat rencana penebusan Allah yang cerdik.
keberadaan dan persatuan gereja membuktikan kemenangannya atas kekuatan yang ingin memecah belah. Doa Paulus, kekuatan batin dan Kristus berdiam. Setelah mengungkap misteri ini, Paulus kembali ke doanya yang terinterupsi. Dia berlutut di hadapan Bapa. Permohonan utamanya, agar kamu dikuatkan dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Kekuatan spiritual ini bukan dari diri kita, tapi dari kekayaan kemuliaan Allah. Tujuannya? Agar Kristus dapat berdiam di dalam hatimu melalui iman. Kehadiran Kristus ini menghasilkan kasih ilahi dalam diri kita, dan kasih ini adalah dasar bagi kita untuk berakar dan berdasar dalam kasih. Kasih bukan cuma perintah, tapi hasil alami persatuan kita dengan Kristus. Kasih Kristus yang melampaui pengetahuan dan kepenuhan Allah. Paulus berdoa agar kita memiliki kekuatan untuk memahami lebar, panjang, tinggi, dan dalam kasih Kristus. 4 dimensi ini melambangkan keluasan, komprehensivitas, dan ketakterbatasan kasih-Nya. Kasih ini melampaui pengetahuan, gnosis. Artinya, akal budi kita tak bisa sepenuhnya memahaminya, butuh pengalaman spiritual. Dan tujuan akhir dari semua ini, agar kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah, pleroma. Ini adalah puncak pertumbuhan rohani, di mana kita mencerminkan karakter Allah secara penuh. Doksologi, kuasa Allah di dalam kita. Paulus mengakhiri dengan doksologi megah, memuji Allah yang mampu melakukan jauh lebih melimpah daripada semua yang kita minta atau pikirkan, menurut kuasa yang bekerja dalam kita. Kuasa ini adalah Roh Kudus dan Kristus yang berdiam di dalam kita. Ini bukan cuma konsep teologis, tapi kekuatan yang aktif dan berdiam di setiap orang percaya. Artinya, gereja bukan penerima pasif, tapi peserta aktif, diberdayakan dari dalam untuk memenuhi rencana kosmik Allah. Kemuliaan harus diberikan di dalam gereja dan dalam Kristus Yesus di sepanjang segala generasi, selama-lamanya. Relevansi kontemporer dan panggilan gereja. Jadi apa artinya semua ini bagi kita hari ini? Konsep satu kemanusiaan baru dan penyatuan kosmik menjadi fondasi kuat untuk gerakan ekumenis dan keadilan sosial. Jika Allah melunturkan tembok permusuhan Yahudi non-Yahudi yang begitu dalam, maka perpecahan denominasional dan diskriminasi di dunia modern juga harus diatasi. Gereja dipanggil untuk menjadi model hidup dari kesatuan dalam keragaman, memproklamasikan Injil tentang kekayaan Kristus yang tak terselami, dan menyatakan hikmat Allah yang beraneka ragam kepada dunia. Ini adalah panggilan untuk menjadi agen perubahan dan memuliakan Allah dengan perkataan dan tindakan kita. Efesus, pasal 3, adalah jantung doktrinal yang mengungkap misteri yang mengubah segalanya. Intuisi radikal, kuasa ilahi di dalam kita, dan tujuan kosmik gereja. Pesan ini tetap sangat relevan, menantang kita untuk menghayati identitas kita dalam Kristus, dan hidup sesuai panggilan mulianya. Apa yang paling menginspirasi Anda dari wahyu misteri di Efesus 3 ini? Apakah itu tentang persatuan, kuasa, atau kasih Kristus? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa diberkati, subscribe channel ini untuk eksplorasi Alkitab yang lebih dalam, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan wahyu-wahyu berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.